Uh, saya bukanlah orang yang tahu tentang hal adat ini. Cuma saya nak menambahkan inilah saya punya pengetahuan. Seperti mana yang kita yang dosen-dosen dah bahaskan tadi. Jadi kita katakan dasar kepada adat ini ialah adat kesendiri, syarak-syarak sendiri kita Allah kan. Jadi adakah penganut-penganut adat ini mesti dalam kalangan orang-orang Islam, dan adakah adat itu, bagaimana keadaan adat itu sebelum kedatangan Islam ke alam Melayu? Adakah adat itu berevolusi setelah kedatangan Islam ataupun bagaimana? Itu saya terima kasih. Untuk soalan pertama ini dari Ammar Hussein. Ini berbicara tentang adat basandi syarat basandi ketabullah. Ya, kenapa muncul idiom ini? Sebelum Islam ketika Islam masuk ke daerah Melayu, bagaimana proses Islamisasi dunia Melayu? Kira-kira begitu ya. Nanti saya akan bicara dunia Melayu dalam kaitan Asia Tenggara, proses Islamisasi di Asia Tenggara. Tapi kita mulai dulu dari Minangkabau. Ini bukan bermaksud untuk meminangkabaukan Negeri Sembilan, bukan itu maksudnya. Di Minangkabau tadi disinggung oleh Pak Dr. Asril, falsafah Minang yang paling tua itu alam takamah menjadi guru. Itu falsafah yang tua. Itu sudah mulai muncul sebelum Islam itu datang ke Minangkabau. Surau yang berkembang pada masa Islam itu sebelum Islam datang, surau sudah ada di Minangkabau. Apapun namanya. Karena dalam struktur masyarakat matrilineal, pemilik rumah gadang yang berhak tinggal di rumah gadang itu hanya perempuan. Laki-laki harus tidur di surau. Karena itu surau Minangkabau itu sebelum Islam datang itu dinamakan dengan surau kultural, karena dibangun oleh kaum-kaum. Kalau sukunya Caniago, ada surau Caniago. Kalau sukunya Melayu, ada surau Melayu. Kalau sukunya Tanjung, ada surau Tanjung. Itu sudah terjadi di Minangkabau sebelum Islam itu masuk. Kemudian setelah Islam masuk, yang terjadi terhadap perkembangan surau itu hanya adalah fungsi surau. Kalau sebelum proses Islamisasi Minangkabau, surau itu kurangnya ada 3 fungsinya. 1, mempelajari adat. Jadi tempat pewarisan nilai-nilai budaya. Kemudian surau tempat belajar silat. Silat ini ada silat fisik, ada juga silat dalam arti pintar berbicara. Di surau dikembangkan nilai-nilai entrepreneurship. Karena itu hampir di seluruh surau-surau Minangkabau itu ada istilah Minangkabau itu ada lampau. Di sini apa namanya? Lampau, tempat orang dagang gitu. Menjual rokok, menjual minyak, kebutuhan hari-hari lah. Gerai kan, kayak gitu. Jadi di surau itu dibangun entrepreneurship. Siapa yang tinggal di surau? Laki-laki. Laki-laki itu tersiksa di surau mereka. Secara sosial agak tersiksa. Itulah yang mendorong proses migrasinya orang Minangkabau
ke berbagai wilayah. Hari ini sudah internasional diaspora Minangkabau. Kira-kira. Nah, apa kaitannya dengan filsafat tadi? Tadi sudah saya katakan bahwa filsafat yang paling tua di Minangkabau itu alam takambang menjadi guru. Falsafah ini membantah keyakinan orang bahwa di Minangkabau itu berkembang ajaran Hindu Buddha. Itu salah sekali. Karena alam takambang jadi guru itu merefleksikan bahwa orang Minangkabau itu orang rasional, orang yang mendulukan akal. Alam takambang menjadi guru itu nantinya orang Minang itu dia memikirkan alam, dari alam itulah dibangun tatanan kehidupan. Makanya seluruh petata petitik Minangkabau itu berangkat dari dimensi alam. Karatau Madang dahulu. Karatau itu nama pohon. Dari nama pohon, suku Minangkabau bisa menciptakan tata nilai yang baik. Kira-kira begitu. Jadi alam ini guru bagi orang Minang. Ketika Islam masuk ke Minangkabau, nanti lahirlah melalui perjanjian Bukit Marapalam 1, 2, dan sekarang mau 3 lagi, 4 mungkin gitu. Itu keluarlah filsafat adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita. Memang pertanyaannya, kalau Minangkabau adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita bolong, apakah sistem matrilineal itu tidak bertentangan dengan Islam? Bukankah Islam itu patriarki, bukan matrilineal? Bagaimana cara menjelaskannya? Itulah hebatnya nenek moyang kita menyusun adat dulu. Kalau dalam fikih Syafi'i yang berkembang, ajaran Islam yang berkembang di Asia Tenggara secara umum, itu menikahkan dianjurkan sekufu. Sekufu yang tingkat persamaannya lebih dekat. Kalau kita sarjana, cari istri sarjana. Jangan cari istri tamat SMP, itu nggak nyambung, kira-kira begitu. Dan di dalam fikih juga dianjurkan kita jangan menikah dengan karib kerabat terdekat. Makanya Minangkabau melalui sistem kekerabatan matrilineal mengembangkan sistem pernikahan eksogami. Harus beda suku dia. Tidak boleh Tanjung menikah dengan Tanjung, Caniago menikah dengan Caniago. Kenapa? Karena orang sesuku ini dalam bahasa Minang itu badun sana. Jadi dia melihat perempuan itu tidak melihat seperti perempuan lain. Mulai dari aura di dalamnya, maaf nyebut saja, mulai kepada apresiasi seksualnya itu akan berbeda, kira-kira begitu. Nah di Islam juga dianjurkan begitu, jangan menikah dengan karib kerabat, yang agak jauh kita menikah. Ada pemeo di Indonesia, sapi Indonesia dikawinkan dengan sapi Australia, itu hasilnya bagus gitu. Kalau sapi Padang dikawinkan sapi Painan ya kecil-kecil juga hasilnya, kira-kira begitulah. Itu yang mau dituju, nilai normatif semacam itu yang mau dituju oleh masyarakat Minangkabau. Tapi memang bagaimana implementasi adat Basandi Sarak? Nah ini yang jadi persoalan ini. Kalau memang Minangkabau konsisten memakai adat Basandi Sarak, surau itu makin hari makin ramai gitu. Ini surau ditinggalkan. Itu makanya ada kemarin itu seorang sastrawan berasal dari Minangnya yang menulis novel itu Robohnya Surau Kami, kan gitu ya. Surau itu nggak dijingok orang lagi, kira-kira begitu. Nah, tapi apa semangat dari adat ini? Bahwa Islam itu sudah coba menyatukan, mengintegrasikan antara adat satu sisi dengan agama di sisi lain. Tapi mungkin untuk kasus dunia Melayu, hampir dunia Melayu saya dialog di Sambas, di kawan-kawan dari Sambas, Melayu Sambas dari Kalimantan Barat. Dia juga pakai idiom adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita butuh. Ada kawan-kawan Melayu Riau, Melayu Jambi juga berbicara adat Basandi Sarak. Berarti ini bukan lagi dimensi Minangkabau. Adat Basandi Sarak itu sudah mengembang menjadi dimensi lain. Tapi ya beda dengan Minangkabau. Di Minangkabau itu memang segala perangkat itu sudah disiapkan. Saya ikut dalam kajian filologi hari ini. Kalau dikumpullah surau-surau tradisional Minangkabau itu banyak sekali karya ulama. Untuk mencari 1000 ulama di Minangkabau itu tidak sulit. Karena karya-karya mereka banyak. Ya, jadi mereka sudah meletakkan fondasinya, nilai adatnya,
nilai agamanya melalui karya-karya keagamaan. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari siapa tadi? Iya, Amar. Adakah orang bukan Islam yang duduk di akan kayu Kita mulai ya. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi pertanyaan dari saudara Amar, mestikah ada pemimpin yang ada di itu Islam saja, gitu kan? Memang ada hubungannya dengan adat bersama syarak-syarak bersama itu Allah. Di Minangkabau yang jadi pemimpin adatnya datuk atau penghulu mesti 100% orang Islam. Pemimpinnya mesti, tidak ada tokoh adatnya datuk atau penghulu di Minangkabau yang tidak Islam. Tidaklah dikatakan Minang kalau tidaklah Islam. Itu dalam adat Minangkabau. Setelah pengokohan adat bersama syarak bersama kita bola itu dimantapkan dengan pepatah yang tadi saya sebutkan, adat dan bapane syarak dan berlindung. Ketika ada lagi peranan ada kebiasaan di tengah masyarakat yang tidak lagi berhubungan dengan, tidak lagi sejalan dengan ajaran Islam, maka itu namanya adat jahiliyah, harus segera dirubah. Adakah jabatan itu masih berjalan di tengah-tengah masyarakat? Memang. Yang namanya perubahan itu tidak bisa langsung begitu bim salabim jadi, apalagi berhubungan dengan masyarakat itu. Jadi masih memang ada satu atau beberapa yang kita lihat secara zahir nampak itu melanggar agama. Tapi orang Islam, orang Minang katakan bersatu syarak. Tapi kenapa itu? Bisa jadi, iya, makanya itulah yang harus kita pahami dulu. Kata nenek mama di Minangkabau, orang tidak akan paham dengan adat Minangkabau ketika dia tidak paham, ya, tidak mengerti dengan yang ampe. Nah, pokok di Minang banyak jenis yang ampe di Minangkabau, mulai dari jenis adat ampe, kemudian adat nasabana adat dan diadatkan, adat dan teradat, adat istiadat, kemudian itu ada lagi kato dan ampe, mulu adat ciptakan ampe, caro bakato ampe, ajaran adat ampe, dasar kampung ampe, dasar suku ampe. Makanya dikatakan di Minang, orang tidak akan paham ju adat Minang ketika nyo tak tahu ju ampe. Bahkan maaf, sebagai kata plesetan untuk bahasa sindiran, untuk tidak menyenangi seseorang dengan kata kasar, juga katanya ampe. Dengan dibilang aja ampe dengan agak bahasa, dengan mimik agak marah, agak tidak menyenangi, itu tuh bahasa yang kasar kalau di Minang. Ya, kalau udah ampe dibilangnya dengan mimik yang tidak marah itu udah bahasa yang kasar di Minang, kasar bahasanya. Jadi kato nanampe, perbuatan nanampe di Minang itulah yang untuk orang memahami adat Minang sendiri. Ketika tidak tahu juampe, berarti dia tidak paham dengan Minang itu yang sebenarnya. Tapi ketika dia paham yang ampe, dia akan bisa memahami, oh kayak pulang adat Minang. Jadi menjawab pertanyaan Anda kita tadi, adakah kepemimpinan di Minang itu dipimpin oleh orang yang tidak beragama Islam? Tidak. Semua pemimpin di Minang datuk penghulu Islam semua. Tidak ada yang kami dengar sampai detik ini, tidak ada. Kalaulah tidak dipakai. Jangankan itu, di Minang tidak akan pernah diberi jawatan sebagai pemimpin adat kalau ketika dia itu tidak turunan darah Minang. Tidak ada. Kecuali ada pula bahagiannya nanti pemberian. Kasih dia gelar, padahal dia udah orang Minang.
itu pembelian dari orang Minang, boleh dikasih si gelar adat. Tapi dia tidak punya fungsi dan hak bagaimana legitimasinya terhadap anak keponakan, tidak bisa. Dia cuma dikasih gelar saja karena mengakuan D namanya. Orang Jawa berkeluarga dengan orang Minang, lalu dia ngambil mengakui dua namanya ke suku yang ada di kampung, dia tidak bisa jadi mama walaupun dia udah dikasih pula gelarnya orang Minang. Di Minang, bapak, ibu, tuan, puan, kami yang laki-laki bagala seduala. Apabila telah berumah tangga, ada gala adat. Ambo gala ambo melintang sakti. Bapak Arman Malin Sulaiman. Itu salah satu pembeda orang yang Allah berkeluarga, jo yang alun berkeluarga. Dan ada bahagian di tempat lain dilazimkan gala kodiambau, dipanggil, ada memang tidak dilazimkan, tapi tetap begala. Makanya waktu orang menikah kenduri di Minangkabau ada namanya malam batagak gala. Ada semuanya gala. Nah, kalau di kampung Ambo, di negari Ambo, dilazimkan orang panggil nama Ambo Asril, kini tidak ada orang panggil nama Ambo Asril. Pasti orang panggil Melintang. Karena nama itu dilazimkan di negari. Tapi di negara yang lain tidak juga dilazimkan. Kalau ada tapi tidak dilazimkan. Itulah kecil orang di kami di Minang, Jawa di Minang, adat selingkah kampung, usahko selingkah korong. Ya, dia ada tapi mungkin dibiasakan di adat ini, di kampung ini, di negara ini, di sini tidak. Tapi dia ada. Namun untuk pemimpinnya mulai sampai ke datuk yang paling rendah itu, nenek mama yang paling agak di bawahnya, tetap Islam. Tidak ada yang tidak Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak dianggapnya. Tapi dia memang orang sangat berbauran. Ya walaupun tidak dia orang Islam, tetap berbaur. Yang memimpin adat tetap yang Islam. Itu mungkin ada.